Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti Cahyani dari Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis variabel pembelajaran pada materi trigonometri. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Baik, sebelum kita membahas materi analisis variabel pembelajaran pada matematika, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu variabel pembelajaran. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta organisasi isi pembelajaran. Selanjutnya, taksonomi variabel pembelajaran. Di sini, taksonomi variabel pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Nah, untuk kondisi, kita akan membahas mengenai tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Kedua, kendala dari karakteristik bidang studi, dan yang terakhir, karakteristik siswa. Kemudian, metode. Dalam metode terbagi menjadi 3, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, terdapat strategi makro dan mikro. Kemudian strategi penyampaian dan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir hasil, di mana membahas tentang keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis variabel pembelajaran materi trigonometri. Nah, trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga, serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bagi para siswa trigonometri, identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus atau sin, kosinus atau kos, tangen atau tan, kosekan atau kosek, sekan atau sek, dan kotangen atau kotan, yang semuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Nah, trigonometri juga merupakan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan. Aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan mencakup segala bidang seperti astronomi, geografi, teori musik, elektronik, ekonomi, teknik, dan masih banyak lagi. Dengan trigonometri, kita bisa mengukur jarak suatu bintang di angkasa tanpa harus pergi ke sana. Dengan trigonometri juga, kita bisa mengukur sudut ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya, dan juga bisa mengukur lebar suatu sungai tanpa harus menyeberanginya. Itulah manfaat dari mempelajari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya, dalam analisis variabel pembelajaran materi trigonometri, kita akan membahas mengenai kondisi, di mana kondisi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, tujuan dari mata kuliah trigonometri yaitu untuk memberi kemampuan kepada mahasiswa mengenai ukuran sudut, derajat, radian, putaran, sudut istimewa, dan pembuktiannya. Pembuktian sudut berelasi, penerapan perbandingan trigonometri, grafik fungsi, pembuktian aturan sinus dan kosinus, trigonometri pada luas segitiga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada karakteristik siswa, di mana karakteristik umum mahasiswa yang mengambil mata kuliah trigonometri ini tentunya beragam. Berdasarkan penelitian, ada mahasiswa yang tentunya aktif dan mampu menyelesaikan setiap soal yang diberikan. Lain halnya dengan mahasiswa yang hanya duduk diam mendengar tanpa ada antusias untuk belajar. Mahasiswa yang cenderung aktif tentunya akan lebih tahu dibandingkan dengan mahasiswa yang takut bertanya. Dan yang terakhir kita bahas di kondisi yaitu kendala. Nah, salah satu kendala yaitu mengenai karakteristik siswa yang dimana kurangnya semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Terkadang, kebanyakan mahasiswa hanya pasrah mengikutinya, sehingga semangat untuk belajar tentunya akan kurang. Kendala lainnya yaitu kebanyakan mahasiswa yang dimana hanya lebih memilih menghafal rumus-rumus dibandingkan mengetahui dari mana asal rumus ini dan bagaimana cara pembuktiannya.
Lain lagi dengan materi yang diberikan, terkadang belum sepenuhnya dipahami. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Apalagi jika soal yang diberikan berbeda dengan penyampaian materi yang diajarkan, tentunya membuat kebanyakan mahasiswa semakin malas untuk berpikir. Karena itu, untuk menumbuhkan semangat dan proses dalam berpikir kritis pada saat belajar harus ditingkatkan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap dosen. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai metode. Metode ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, di mana dalam kasus pengorganisasian pembelajaran pada mata kuliah trigonometri, ditemukan bahwa dosen pengampu mata kuliah trigonometri membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan tidak lupa melibatkan kemampuan mahasiswa untuk mencari secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri, serta masalah-masalah soal yang diberikan dikerjakan dengan individu ataupun kelompok. Yang kedua, ada strategi penyampaian pembelajaran. Nah, dalam hal ini, strategi penyampaian materi dilakukan secara prosedur. Tujuannya agar mahasiswa mampu mengerjakan setiap persoalan yang diberikan dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, atau langkah-langkah mengerjakan tugas dengan urutan yang benar. Dan untuk membuat mahasiswa tidak bosan dalam pembelajaran, dosen pengampu memberikan tebak-tebakan bersifat game tetapi tetap berpikir kritis. Dan yang terakhir, ada strategi pengelola pembelajaran. Nah, agar materi pembelajaran memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, maka materi pembelajaran ini dapat menggunakan media yang disesuaikan dengan pokok bahasan. Dan untuk pengelolaan pemahaman mahasiswa, mahasiswa diberikan tugas yang dikerjakan di rumah, agar lebih memahami materi yang diberikan. Nah, selanjutnya kita ke hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh adalah yang pertama meningkatkan pemahaman mahasiswa, sehingga kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal meningkat. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang menciptakan kegembiraan, kesenangan pada diri mahasiswa sehingga mahasiswa yang berkemampuan kurang memberikan respon yang baik, termotivasi untuk belajar trigonometri. Hal tersebut mengakibatkan minat siswa terhadap pembelajaran meningkat. Dengan adanya usaha dari mahasiswa, terutama kelompok yang kurang mampu untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, didukung oleh teman sekelompoknya yang memiliki kemampuan lebih baik. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.